Saudara-saudari yang terkasih, yang terberkati dan berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat Gembala Paskah kepada Anda sekalian. Surat Gembala Paskah tahun ini saya beri judul Keluargaku Bangkit Bersama dengan Kristus, sesuai dengan tahun keluarga yang kita hidupi dalam Ardas Keuskupan Agung Palembang tahun ini. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa tahun ini kembali kita dapat merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Paskah adalah kebangkitan kita bersama karena Tuhan mengikut sertakan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita menyadari bahwa kita terus-menerus harus melakukan transfer iman, menindaklanjuti dan meneruskan tahun Ardas tahun lalu, syukur atas anugerah iman. Iman yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, para misionaris, baik imam, suster, frater, bruder, maupun para awam, dan mungkin juga dari antara para pendahulu kita itu adalah kakek dan nenek kita, orang tua kita. Mari kita lanjutkan untuk kita wariskan, kita transfer kepada generasi sesudah kita di keluarga maupun di komunitas kita masing-masing. Hakikat gereja adalah Katolik dan Apostolik. Artinya terbuka untuk siapa saja, tetapi sesuai dengan ajaran para rasul yang terus-menerus tanpa kenal lelah harus kita wariskan dari generasi ke generasi. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita waspada terhadap ancaman keluarga. Tahun Ardas Keluarga di tahun ini mengajak kita menyadari sungguh-sungguh bahwa keluarga-keluarga masa kini mendapatkan ancaman gaya hidup negatif yang bisa meruntuhkan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang seharusnya tumbuh dalam keluarga. Gaya hidup negatif itu seumpama penyakit yang menggerogoti dan mengancam kesehatan keluarga. Gaya hidup negatif yang dimaksudkan adalah sikap permisif yang mengabaikan ajaran iman, moral, dan kesusilaan. Sikap hidup materialistis, konsumeris, hedonis, dan mentalitas instan. Generasi muda kita disinyalir kurang mempunyai iman semilitan iman para pendahulu kita, walaupun mungkin pengetahuannya lebih baik daripada pendahulunya. Generasi sekarang mempunyai kecenderungan menempuh jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Orang bangga disebut orang sukses jika memiliki barang-barang material yang mewah. Hati nurani tidak diasah dan karena itu menjadi tumpul. Karena tumpul, hati nurani tidak terusik oleh nasihat, oleh kritik, oleh saran dari orang lain. Tidak segan melakukan tindakan korupsi, kolosi, dan nepotisme yang sangat merugikan kesejahteraan kehidupan bersama. Godaan judi online, pinjaman online atau pinjol, penyalahgunaan narkoba sering diiringi dengan tindak kejahatan atau pandangan hidup yang menyimpang, human trafficking, seks bebas, lompat pagar, free child, mau menikah tetapi tidak mau mempunyai anak, perselingkuhan, dan bahkan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur dari orang-orang dekatnya yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ketidakmatangan dalam membentuk rumah tangga melahirkan perbudakan dan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang bisa berujung pada keretakan dan menimbulkan luka batin permanen bagi pasangannya maupun bagi anak-anak mereka. Ajakan hidup beradab secara publik melalui habitus baru yang dikeluarkan oleh SAKI atau Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia belum membekas dan seakan seperti angin lalu.
Apakah kita memang tidak bisa berubah menjadi baik? Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit. Dia mengalahkan kematian. Penderitaan berat yang dialami Yesus tidak menjadikan dia putus asa dan berhenti menunaikan tugas luhur menyelamatkan manusia. Yesus mempunyai semangat pantang mundur dalam melaksanakan kehendak Bapanya. Dia sungguh percaya bahwa Bapanya ada di pihaknya, sebab dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Maka Yesus berani menanggung penderitaannya dengan rela. Dia tetap penuh semangat menyelesaikan perutusannya sampai akhir, sampai selesai. Yohanes 19 ayat 30. Mencermati semangat Yesus, kita menjadi mengerti bahwa putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup bukanlah sikap Kristiani. Setiap zaman sesungguhnya mempunyai kesulitannya sendiri. Kemanusiaan kita justru menjadi semakin tertempa, tangguh, dan beradab melalui kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Tidak ada kesulitan yang tanpa solusi. Tuhan meyakinkan kita bahwa tidak seluruh hidup kita akan berkubang dalam kesulitan. Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Yesus yang mati dengan wajah yang tidak menyerupai manusia lagi. Bandingkan hamba Tuhan yang menderita dalam Mazmur 52 ayat 14. Menjadi mulia dalam kebangkitannya. Kebangkitannya mengatasi keterbatasan kemanusiaannya. Dalam kebangkitannya, Yesus menghidupi hidup yang baru. Yesus memasuki kembali secara penuh kehidupan Allah. Dia adalah sabda Allah yang sejak semula bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Hanya Allah yang mempunyai kehidupan dalam dirinya sendiri. Karena Yesus satu dengan Bapa, maka dia juga mempunyai kehidupan yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Yohanes 1 ayat 4-5. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah adalah kebangkitan kita semua. Kebangkitan Yesus menunjukkan kepada kita sebesar dan seberat apapun penderitaan kita dalam hidup ini, tidak pernah boleh menjadikan kita berpaling dari Allah. Kita harus yakin bahwa Allah bukanlah sumber penderitaan. Kita tidak boleh menyalahkan Allah dalam penderitaan manusiawi kita. Allah justru menginginkan kebaikan, kesejahteraan, dan keselamatan kita. Yesus sebagai ungkapan penuh pewahyuan Allah dalam hidupnya di dunia ini berkali-kali menyembuhkan orang dari berbagai penderitaan dan penyakit. Dia bahkan menghidupkan orang-orang mati. Bandingkan Lukas 7 ayat 11-17, bab 8 ayat 49-56, dan Yohanes 11 ayat 1-44. Allah dalam diri Yesus adalah Allah yang maha rahim, maha baik, penuh cinta kasih. Allah yang maha baik itu telah menghadiahi kita kehidupan yang merupakan miliknya. Manusia hidup karena nafas Allah, Kejadian 2 ayat 7. Karena kita ambil bagian dalam kehidupan Allah, maka seperti Yesus, kita tidak akan mati sia-sia setelah mengarungi kehidupan di dunia ini. Yesus setia kepada Allah. Ia melaksanakan perutusan menyelamatkan manusia, pun kalau harus menderita dan mati di salib. Allah berkenan kepada Yesus, maka Allah membangkitkan Yesus. Allah bahkan sangat meninggikan dia dan menganugerahi dia nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Maka perayaan Paskah adalah perayaan sukacita keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita ditebus oleh Kristus, maka marilah kita hidup baru bersama Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, keluargaku bangkit bersama Kristus. Tidak seorang pun dari kita yang tidak berasal dari keluarga. Maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keluarganya sendiri maupun keluarga sesamanya menjadi keluarga yang baik. Keluarga adalah sel inti kehidupan masyarakat kita. Dalam segala kelemahan dan kerapuhan kita, tetaplah pertahankan keluarga kita utuh
saling mengisi dengan mengasihi, hidup harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, segala usaha baik hendaklah kita tempuh untuk mengupayakan agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Seperti para pendahulu kita, marilah kita mengusahakan transfer iman dan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan peradaban kepada generasi muda dalam keluarga kita. Untuk itu, para orang tua mempunyai tanggung jawab mulia sebagai katekis pertama dalam hidup anak-anak. Jadikanlah anak-anak Anda bangga mempunyai Anda sebagai orang tua mereka, sebagai pengajar dan panutan dalam menghidupi iman, sebagai teladan dalam bertingkah laku jujur dan benar, sebagai contoh nyata dalam mengamalkan kasih dan toleransi, dan dalam hidup sehat bermartabat. Sungguh, keluarga adalah sekolah kemanusiaan, tempat menyemai benih-benih iman, nilai-nilai sosial, dan peradaban. Setiap orang akan merasa bahagia dan bersyukur karena merasa beruntung jika menjadi bagian dari keluarga yang bisa mengasihi tanpa pamrih, mengampuni tanpa merasa terhina, berbagi tanpa merasa rugi, dan mau berkorban dengan sukarela tanpa mengharapkan balas jasa. Bapak Suci Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, karena setiap keluarga terdiri dari anggota-anggota yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini mengundang kita untuk hidup rendah hati dengan terus-menerus membaharui diri, sambil menaruh belas kasih dan kesabaran sukarela terhadap kelemahan orang lain. Sungguh kita diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi dan bukan untuk saling mengkhianati. Hanya dengan sikap dan tindakan kasihlah kita bisa menerima kekurangan orang lain dan melengkapinya sebagai penyembuhan kekurangan itu. Dalam konteks Paskah, kebangkitan Tuhan, marilah kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk hidup secara baru. Marilah sungguh-sungguh menyadari bahwa keluarga adalah Ecclesia Domestica, gereja kecil dan sekolah kemanusiaan yang dikehendaki, didirikan, dan diberkati oleh Allah sendiri. Bandingkan Kejadian 1 ayat 28. Marilah kita tetap bangga sebagai orang Katolik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur keluarga Kristiani. Kita tidak perlu minder walau kita kawanan kecil di tengah masyarakat lain yang mungkin mempunyai pemikiran yang berbeda tentang nilai-nilai keluarga, kemanusiaan, toleransi, dan persaudaraan sejati. Tetaplah teguh mengimani kehendak Allah bahwa keluarga yang harmonis, yang menghidupi cinta kasih tak kenal lelah, akan melahirkan generasi muda yang beriman, beradab, dan manusiawi. Semoga Ardas Tahun Keluarga tahun ini membawa keluarga kita untuk hidup penuh kasih dan menghidupi nilai-nilai keluhur keluarga menurut ajaran gereja dan menurut sabda Tuhan dengan berkobar-kobar. Semoga Anda sekalian, umat Allah yang berbahagia, dengan perayaan Paskah di tahun 2024 ini selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah.